Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 11E. Saya Zahra Zahira Setiawan. Saya Safia Ramania Putri. Saya Revana Almahri. Saya Alif Butulah Widarto. Saya Halifah Lafifah. Saya Reski Adrian Pertama. Pada praktikum kali ini, kami akan membuat mayones sebagai contoh penerapan sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Mayones merupakan contoh koloid jenis emulsi cair dalam cair. Hal ini karena mayones terdiri dari campuran minyak dan air yang dapat menyatu dengan bantuan emulgator. Emulgator adalah zat yang membantu minyak dan air tetap tercampur stabil sehingga mayones tidak mudah terpisah dan menghasilkan tekstur yang creamy. Pada mayones, minyak berperan sebagai fase terdispersi, sedangkan air dan cuka sebagai medium pendispersi. Kuning telur mengandung lecitin yang berfungsi sebagai emulgator. Lecitin membantu minyak dan air yang awalnya sulit bercampur menjadi dapat menyatu dengan baik. Langkah pertama adalah memisahkan kuning telur dari putih telur. Bagian yang digunakan hanya kuning telur karena mengandung lecitin yang berfungsi sebagai emulgator. Emulgator membantu minyak dan air bercampur serta membentuk emulsi yang stabil. Selanjutnya, 2 kuning telur dimasukkan ke dalam wadah kemudian dikocok menggunakan whisk. Setelah itu, minyak sekitar 200 hingga 250 ml ditambahkan sedikit demi sedikit sambil terus dikocok. Penambahan minyak secara bertahap bertujuan agar lecitin dapat melapisi tetesan minyak dengan baik sehingga emulsi tidak pecah. Pada awalnya, pengocokan dilakukan secara manual menggunakan whisk. Namun, karena membutuhkan waktu yang cukup lama, proses dilanjutkan menggunakan mixer agar pembentukan emulsi berlangsung lebih cepat dan merata. Seiring bertambahnya minyak, campuran menjadi semakin kental dan terbentuk tekstur homogen khas mayones. Hal ini menunjukkan bahwa emulsi minyak dan air telah terbentuk dengan baik. Pada wadah terpisah, kami mencampurkan air lemon, garam, dan gula. Lemon berfungsi memberikan rasa asam sekaligus membantu kestabilan emulsi. Sedangkan garam dan gula berfungsi menyeimbangkan cita rasa mayones. Campuran lemon, garam, dan gula kemudian ditambahkan ke dalam adonan mayones dan diaduk hingga merata. Hasil akhirnya adalah mayones dengan tekstur kental, lembut, dan homogen yang merupakan contoh sistem koloid berupa emulsi. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa mayones adalah contoh penerapan sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari karena terbentuk campuran stabil antara minyak dan air dengan bantuan emulgator. Sekian praktikum dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.